10 fakta menarik tentang Jet Li. Halo nice people, kembali lagi di Nice Flick, Nice Video, and Literasi Asik. Di video kali ini, Nice Flick akan membahas seputar fakta menarik dari aktor Jet Li. Jet Li adalah aktor film Tiongkok, produser film, seniman bela diri, dan pensiunan juara wushu. Dalam film-filmnya, ia dikenal karena gerakannya yang secepat kilat, koreografi yang inventif, dan selera humor yang ramah. Jet Li yang merupakan aktor film Tiongkok dengan berbagai macam film laga. Salah satunya film Black Mask yang merupakan film pahlawan super aksi Hong Kong tahun 1996. Bagi Anda yang rindu dengan sosok Jet Li, Nice Flick akan memberikan 10 fakta menarik yang bisa melepas kerinduan nice people semua terhadap sosok tersebut. Berikut fakta-fakta menariknya. Yang pertama, arti dibalik namanya. Jet Li dengan nama asli Li Lianche lahir di Yangsong, Beijing, Cina di sebuah kota bernama Hebei. Dia adalah anak kelima dari Li Qingquan dan Zhang Fenglan. Saat berlatih dengan tim wushu Beijing, dia mendapatkan julukan Jet karena kecepatan dan keanggunannya. Pada tahun 1982, saat berada di Filipina, sebuah perusahaan publisitas menganggap nama aslinya terlalu sulit untuk diucapkan, sehingga mereka memasang nama Jet Li di poster film. Kali ini, julukannya Jet mewakili karir aktingnya yang seperti pesawat terbang yang lepas landas. Benar saja, karir aktingnya melejit membuatnya menjadi aktor kungfu terkenal di dunia. Yang kedua, Jet Li tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Ketika Jet Li berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dia tumbuh dengan memahami cinta abadi dari seorang ibu, tetapi tidak begitu mengerti peran apa yang dimainkan seorang ayah dalam keluarga. Jet Li mengaku bahwa saat syuting kuil Shaolin, ada di baris di mana Li harus berteriak "Baba" atau ayah, yang dia sendiri tidak dapat mengatakannya. Pada akhirnya, sutradara mengubahnya menjadi Di, kata lain untuk ayah. Saya pikir Di tidak ada hubungannya dengan saya, jadi saya bisa mengatakannya. Dia lebih jauh menjelaskan bahwa baru setelah dia menjadi seorang ayah, dia mengerti dengan jelas apa arti sebenarnya dari peran seorang ayah. Yang ketiga, berbakat secara alami di wushu. Li berusia 8 tahun ketika berbakat untuk wushu terlihat saat dia berlatih di kursus musim panas di sekolah. Dia kemudian bergabung dengan tim wushu Beijing yang menampilkan seni bela diri di All China Games. Dia adalah juara all-around nasional di tahun 1975 sehingga 1979. Namun, dia pensiun dari wushu kompetitif ketika dia baru berusia 18 tahun karena cedera lutut. Yang keempat, mendapat tawaran menjadi pengawal presiden. Jet Li secara alami berbakat di wushu dan keterampilannya semakin meningkat setelah bergabung dengan tim wushu Beijing yang dilatih oleh pelatih terkenal yakni Li Jingfeng dan Wu Bin. Menurut Jet Li, suatu ketika sewaktu kecil ketika tim wushu nasional Tiongkok tampil untuk Presiden Richard Nixon dan Henry Kissinger di Amerika Serikat, ia diminta oleh Nixon untuk menjadi pengawal pribadinya. Namun, Li menjawab, "Saya tidak ingin melindungi individu manapun. Ketika saya besar nanti, saya ingin membela 1 miliar warga negara Cina saya." Yang kelima, Jet Li tidak belajar bahasa Inggris sampai ia berusia 35 tahun. Peran pertama Li dalam film non-Cina adalah sebagai penjahat di Lethal Weapon 4 pada tahun 1998. Saat ini, Li hanya tahu beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti "selamat pagi" dan "terima kasih". Yang keenam, bangkit dari kematian.
Kematian Jet Li santer diberitakan setelah dikabarkan berada di Maladewa saat tsunami menerjang saat gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004 silam. Untungnya, Lee menderita cedera kaki ringan yang disebabkan oleh perabot yang terapung saat dia membimbing putrinya yang berusia 4 tahun dan pengasuh yang menggendong putrinya yang berusia 1 tahun ke tempat yang lebih aman dan yang lebih tinggi. Pada tahun 2007, tersentuh oleh pengalamannya yang menguncangkan hidup di Maladewa, Lee membentuk yayasan nirlaba sendiri yang bernama The One Foundation. The One Foundation mendukung upaya bantuan bencana internasional yang bekerja sama dengan Palang Merah. Yang ketujuh, terlepas dari patung selebritasnya, Jet Li mengambil peran akting yang tidak ada bayaran. Jet Li berakting gratis untuk drama Ocean Heaven pada tahun 2010. Film ini juga merupakan peran drama penuh pertamanya. Film ini berkisah tentang Sam Wong Jet Li yang menemukan bahwa dia memiliki waktu kurang dari 5 bulan untuk hidup, sehingga dia mencoba mempersiapkan putranya yang autis untuk hidup tanpanya. Lee tersentuh oleh film tersebut dan mengaku banyak menangis saat membaca naskahnya. Dia dikutip mengatakan, film ini adalah tentang ketulusan. Ini menunjukkan bahwa di zaman sekarang pembuat film bersedia melakukan sesuatu untuk masyarakat. Ocean Heaven menerima 4/5 dari situs The China Post dengan ulasan yang mendetail dan juga menyentuh hati. Yang ke-8, Jet Li adalah orang Singapura. Pada tahun 1997, Jet Li melamar dan menerima kewarganegaraan Amerika Serikat setelah lama bekerja di Hollywood. Namun pada tahun 2009, ia meninggalkan kewarganegaraannya yakni Amerika Serikat untuk mengambil kewarganegaraan Singapura. Dia memilih paspor Singapura karena itu adalah paspor dari negara-negara yang paling bebas visa di dunia. Bisa masuk lebih dari 180 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Eropa tanpa visa. Juga, Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang akan sangat bagus untuk kedua putrinya yang masih kecil. Yang ke-9, mencoba untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Cina-nya. Singapura tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, yang berarti bahwa kewarganegaraan Cina Lee dilepaskan begitu dia menjadi warga negara Singapura. Yang ke-10, Jet Li adalah seorang Buddhis yang Tibet dan taat. Lee memulai mempraktikkan agama pada tahun 1998 dan menjadi sangat serius sehingga dia mempertimbangkan untuk berhenti dari karir filmnya untuk mengabdikan seluruh waktunya untuk berlatih agama Buddha. Lau Kun Sang menasihatinya untuk terus berakting dan menggunakan ketenaran dan kekayaan untuk kebaikan. Sebagai seorang Buddhis yang Tibet, yang taat, Lee bermeditasi, bernyanyi, dan berdoa setiap hari. Dia mengaku menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar tentang agama Buddha daripada bahasa Inggris. Itulah sebabnya bahasa Inggrisnya saat ini masih buruk. Nah guys, itulah 10 fakta menarik dari Jet Li. See you next video. Thanks for watching.